Halo, selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak Bapak semuanya, walaupun dari rumah kalian belajar, harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas. Dan yang paling penting, ketika kamu keluar rumah jangan lupa gunakan masker seperti ini ya. Dan jaga kebersihan dan tetap makan makanan yang bergizi, jaga imun tubuh. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita di hari ini di pembelajaran kedua. Nah, masih berhubungan dengan bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Anda semua juga bisa membuka buku tematikmu, buku tema 7. Kita akan belajar bersama-sama ya. Kita ibaratkan kita masih belajar di sekolah. Oke. Bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Nah, jadi kemarin kan ada beberapa negara-negara Eropa atau bangsa-bangsa barat yang telah datang ke Indonesia kan. Jadi setelah mereka datang, mereka juga semena-mena dan berlaku tidak adil kepada masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, demi mewujudkan semboyan 3G. Nah, Anda semua masih ingat kan apa itu 3G? Nah, kalau yang masih ingat silahkan buat namanya dan tuliskan di kolom komen YouTube di bawah ini ya. Jadi itu sebagai nilai tambahan untuk kita semua, untuk Anda semua ya, kelas 5A. Bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa kolonial. Melakukan penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Nah, bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Bagaimana kondisi rakyat Indonesia? Nah, yuk kita baca berikut ini ya. Nah, yang pertama itu peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa yang terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya ya, salah satu bunga bangkai itu namanya bunga Rafflesia arnoldi. Raffles juga menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Semua tanah dianggap milik negara, ya. Jadi kita ini tidak memiliki tanah, semua ini adalah milik negara pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Jadi setiap tahunnya atau setiap bulannya para petani itu harus membayar uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi para pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, jadi pada zaman dahulu di negara kita itu belum mengenal yang namanya uang. Jadi dilakukan dengan sistem barter. Jadi atau sistem tukar barang ya. Contohnya padi ditukar dengan ayam atau dan lain-lain sebagainya seperti itu dengan jumlah atau kuantitas yang sama ya.
Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Melarang perdagangan budak. Nah, itu yang dibuat oleh Rafflesia Arnoldi pada saat kolonial Inggris ya. Nah, lalu ada lagi peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak terdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, pembentukan VOC. Perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintah membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut: menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda memasuki akhir abad ke-18, kerajaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyaknya pegawai VOC yang korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk perperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Jadi pada zaman dulu negara Indonesia walaupun dalam berbentuk kerajaan sudah melakukan perlawanan terhadap penjajah ya. Nah, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Dendles menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyse. Dendles dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai kekuatan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Dendles antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa Indonesia. Nah, maksudnya di sini banyak rekrutan negara warga-warga Indonesia pada saat itu menjadi tentaranya Belanda ya. Lalu membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Membangun pangkalan armada di Anyar dan Ujung Kulon. Membangun jalan raya dari Anyar hingga Panorokan sepanjang lebih 1.100 km. Dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dendles menerapkan sistem kerja paksa yang dinamakan dengan Rodi ya, sistem kerja paksa Rodi. Dendles juga melakukan berbagai usaha mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah yang dimiliki. Nah, di dalam kerja Rodi itu ya, jadi itu sistem kerja paksa. Jadi di mana pada saat itu rakyat Indonesia, rakyat golongan bawah itu disuruh kerja paksa membangun jalan-jalan atau membangun bangunan-bangunan tertentu tanpa dibayar dan tanpa dikasih uang makan. Nah, jadi sampai ada suatu cerita pada saat itu masyarakat Indonesia menggunakan pakaian dari karung goni. Nah, tadi nih, yuk kita coba jawab ini bersama-sama ya. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial Indonesia? Di Inggris itu tadi ada siapa? Ayo. Nah, pastinya kamu masih ingat ya. Dan juga tulis jawaban di kolom komentar ini ya. Lalu Belanda. Nah, di Inggris tadi ada juga ya. Lalu di manakah daerah kekuasaannya Inggris? Inggris itu dia ada di Sumatera. Kalau Belanda itu dipusatkan di Pulau Jawa ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda. Kemarin kita udah belajar tentang perubahan wujud benda ya dan sifat-sifatnya. Kamu juga sudah mengerjakan latihan-latihannya.
Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, dan menguap, mengembun, atau menyublin. Nah, membeku, perubahan wujud benda cair menjadi padat. Perubahan ini terjadi karena suhu lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, perubahan air menjadi es salah satu contohnya ya, merupakan perubahan yang sering terjadi atau kalian temukan. Nah, contohnya kamu mau buat es batu di kulkas. Itu kamu masukkan air ke dalam plastik, lalu masukkan ke dalam freezer, dan air yang dimasukkan ke dalam freezer itu menjadi es batu kan. Nah, itu adalah salah satu proses yang dinamakan membeku ya. Lalu mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Nah, kamu pernah minum teh es atau teh obeng kan? Di dalam teh es atau teh obeng di daerah kita di Kepulauan Riau ini bilangnya teh obeng ya. Jika dimasukkan ke dalam gelas minuman, ada es batunya, lalu lama-lama es batunya menghilang kan. Nah, itu dinamakan proses mencair. Lalu menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Peristiwa ini mudah kita jumpai ketika ada kegiatan memasak pada saat air dipanaskan di atas api kompor. Dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan benda cair menjadi gas. Pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Nah, itu udah cukup jelas ya. Benda cair menjadi gas. Atau salah satunya ketika kamu pakai parfum atau minyak wangi yang kamu semprotkan ke baju dan mengeluarkan aroma atau bau yang sangat wangi. Nah, itu adalah salah satu perubahan bentuk dari parfum tadi yang cair lalu mengeluarkan bau yang wangi. Nah, itu namanya menguap. Nah, di bawah ini kamu silahkan kerjakan latihan-latihan di bawah ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu tugasmu hari ini ya. Silahkan dikerjakan, tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Dan jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kita tetap sehat. Dan paling penting adalah jika keluar rumah selalu gunakan masker ya. Oke, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.